Halo sahabat Suarasa, bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga pada sehat selalu dan bahagia ya pastinya ya. Nah Bu, apalagi ini lagi suasana bulan Ramadan nih, pasti banyak yang lagi puasa ya. Semoga puasanya lancar, jangan ada sampai yang pada budi ya, bukan diem-diem nih gitu. Atau lagi pada ngopi nih pagi-pagi. Jangan ya, semoga puasanya hari ini lancar sampai nunggu berpuasa nanti. Nah, meskipun sekarang kondisinya masih pagi, udaranya masih segar, tapi buat kamu yang lagi dengerin nih Sobat Suarasa, mungkin pada sore hari lagi nunggu ngabuburit nih, seru banget nih kayaknya dengerin podcast kita. Nah, kalau malam hari mungkin lagi nge-chill gitu, pastinya topik kita pada pagi hari ini sangat relate nih, apalagi buat teman-teman ciwi-ciwi nih. Nah, obrolan ini pasti sangat relatable dan pasti bermakna banget buat teman-teman. Nah, pada episode Suarasa pada pagi hari ini, episode kelima ya. Nah, akan ditemenin sama aku Kalula Raisa Pramesti dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya. Sekaligus saya merupakan staf Baninfokom Ilimpi Wilayah 5. Nah, pagi ini tuh topiknya deket banget nih teman-teman sama keseharian kita. Ketika perempuan bicara dari peran ke kedaulatan diri. Kita tahu nih, seringkali perempuan hidup dalam naskah ekspektasi sosial teman-teman, yang bikin mereka sulit bersuara jujur. Nah, hari ini kita bakal bedah gimana cara perempuan bisa lepas dari tekanan itu dan mulai punya kendali atas hidupnya. Oke, pembahasan itu aku gak bakalan sendiri sih. Aku sudah ditemenin sama pakarnya, ahlinya nih, paling cantik dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ibu Dr. Amanda Pasca Rizky, MSI Psikog. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 Untak Surabaya dan merupakan Bendahara PP HIMSI. Oke. Kabarnya masih gimana berpuasa ya pagi-pagi gini? Masih semangat. Masih semangat ya. Teman-teman juga pasti menjalani aktivitas makin semangat nih dengan dengerin podcast kita. Nah, Bu, karena sesama perempuan nih Bu, bakalan pasti relate nih sama topik-topiknya nih. Nah, Bu Amanda, kita mulai paling dasar dulu, Bu. Sehari-hari kita pasti ngelihat dinamika perempuan di sekitar kita ya, Bu. Gimana Bu, secara umum Ibu melihat posisi dan peran perempuan di masyarakat saat ini? Apakah Ibu, menurut Ibu nih, apakah ruang aman untuk perempuan itu sudah benar-benar ada nggak ya Bu? Ruang aman dalam hal karir atau dalam segala hal? Dalam segala hal kayak mungkin perspektif orang-orang terhadap perempuan gitu ya, kayak apa ya? Kayak sesuai norma kita tuh harus dibilang sesuai norma gitu ya, gimana? Iya, menurut saya perempuan itu sekarang diberikan peran yang besar ya, di saat dia bekerja, saat dia di dalam rumah tangganya, saat dia mungkin menemani anak-anaknya di sekolah. Ruang itu selalu besar untuk perempuan, untuk kemudian dia beraktivitas gitu ya, untuk kemudian dia menunjukkan ide-idenya, ide kreatifnya itu sudah semakin luas gitu. Dan saya pikir perempuan sekarang ini punya banyak pilihan, yang pilihan-pilihan itu dia bisa pilih sesuai dengan apa yang menjadi minatnya gitu ya. Jadi menurut saya perempuan-perempuan saat ini sudah banyak pilihan yang harus akan dilakukan, dan perempuan-perempuan juga semakin pilihannya nggak cuma satu yang kemudian dia pilih gitu ya. Saya contohkan misalnya saya gitu ya. Saya itu memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga gitu ya. Tapi ternyata juga pada saat kemudian semakin naik gitu ya, tingkat pendidikan saya semakin tinggi, maka kemudian saya juga ingin menjadi bagian lebih dari itu. Artinya saya ingin berperan di masyarakat dengan menjadi dosen gitu ya. Kemudian pada saat menjadi dosen, ternyata ada juga kemudian tawaran untuk masuk dalam organisasi psikologi, masuklah kami di situ gitu ya. Kemudian ada juga tawaran untuk itu muncul gitu ya. Artinya kesempatan itu terbuka untuk perempuan. Tapi pada saat kemudian kita mau memilih yang mana, itu adalah tanggung jawab dari
si pemilihnya, si perempuan itu. Pada saat dia mengambil pilihan tersebut, maka itu yang kadang-kadang kita harus ingat bahwa perempuan pun juga dituntut untuk bertanggung jawab gitu ya. Pada saat saya memilih misalnya menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi juga menjadi dosen, menjadi psikolog juga gitu ya, kemudian aktif dalam organisasi juga, atau menduduki satu jabatan di tempat dia bekerja, itu kan keputusan yang dia pilih gitu ya, sehingga disitulah kemudian tanggung jawab juga melekat. Nah, tanggung jawab yang melekat itu juga harus kita kerjakan gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian kita membuat keputusan mengambil banyak peran tapi kemudian nggak mau bertanggung jawab. Pada saat kita kelelahan di rumah, anak dimarahin gitu ya. Pada saat kemudian kita tertekan dengan antara pekerjaan dan hubungan organisasi misalnya gitu, pertemanan, terus kemudian dilarang oleh pasangan, oleh suami, kemudian kita melawan suami gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi pada saat kita harus mampu mengukur, membuat keputusan mau ngambil apa, tapi juga kemudian bertanggung jawab terhadap yang dia sudah pilih. Dan kalau udah kelelahan, jangan marah-marahin anak di rumah, jangan marah-marahin staf di kampus gitu ya, atau kemudian itu jangan dilakukan. Tapi tetap harus ingat bahwa iya ya, saya ngambil keputusan ini pada saat saya lelah, maka kemudian saya di rumah untuk kemudian misalnya saya lagi emosi kok berantakan ya rumah gitu ya, nggak boleh ini langsung marah. Ya itu kan tugas kita ya sebagai seorang perempuan untuk membuat rumah ini rapi gitu kan. Ya sudah, kalau misalnya kita harus bisa mengendalikan diri. Ya sampai di rumah, kok berantakan ya, anak kita peluk, aduh nah berantakan, yuk bantuin, yuk mama, yuk beresin gitu. Nah itu yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi, karena setiap keputusan disitulah melekat juga tanggung jawab. Nah tanggung jawab itu sudah menjadi bagian dari yang harus dimiliki oleh seorang perempuan gitu. Jadi dia tidak boleh melepaskan perannya sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan pada saat dia menjadi seorang ibu, maka lakukanlah perannya sebagai seorang ibu juga dong. Paham dengan aturan-aturan seorang ibu itu apa? Oh, tugas ibu itu apa? Menyayangi anaknya, mendidik anaknya, menyiapkan kebutuhan rumah, makan anak-anaknya, gitu kan. Nah, itu pada saat kita itu tetap melekat pada kita sebagai seorang ibu, gitu ya. Tapi pada saat kemudian, saya sekarang berperan sebagai seorang pemimpin. Saya punya anak buah, saya punya target yang harus tercapai. Maka perankanlah tugasnya, gitu. Kerjakan, gitu. Nah, kalau misalnya lelah gimana? Ya, cara yang positif bisa dilakukan untuk mengontrol kelelahan kita dengan menjalankan hobi kita misalnya. Kalau di psikologi juga ada teknik stabilisasi emosi, relaksasi, itu cukup membantu untuk membuat kita tenang sejenak. Itu sih menurut saya. Iya. Berarti cukup jauh ya Bu, ekspektasi sosial ini akhirnya mempengaruhi kita sebagai perempuan ke depannya mengenai nilai diri kita ya. Nah, Ibu, dalam pengalaman Ibu nih sebagai akademisi dan praktisi Ibu, tantangan apa sih yang paling berat Bu didasari perempuan saat mereka mencoba menentukan pilihan hidupnya sendiri? Tantangannya adalah lingkungan sekitar pasti ya. Iya. Jadi kita manusia itu adalah makhluk individual gitu ya. Tapi dia juga sebagai makhluk sosial yang dia juga harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya juga. Dia nggak bisa hidup sendirian seperti diem di hutan sendiri, itu kan tidak. Manusia juga harus bersosialisasi. Nah pada saat kemudian dia memutuskan menikah, memutuskan punya anak gitu ya, berarti kan ada keluarga yang harus bersatukan juga gitu ya. Nah tantangannya pada saat kemudian saya berkarir misalnya, ini tentu saja harus izin dari suami, itu pasti gitu ya. Harus kemudian kalau misalnya belum menikah ya itu harus minta restu dari orang tua gitu ya. Karena izin dari suami, restu dari suami, dari orang tua gitu ya, itu akan membuat langkah kita menjadi lebih mudah, menjalaninya dengan penuh tanggung jawab gitu. Itu memang harus tantangan yang terberat sebenarnya. Awal mungkin keluarga setuju, anak-anak setuju, semuanya setuju. Oh mama mau jadi apa, pejabat gitu ya, tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah itu tadi ya, melekat tanggung jawab di situ. Tapi jangan lupakan perannya. Nah bagaimana menyeimbangkan antara waktu mencapai target kerja gitu ya, kemudian waktu bersama keluarga, kemudian itu yang sebenarnya bagi saya tantangan yang terberat gitu. Nah keluarga itu bagaimanapun juga itu yang akan membawa kita sampai
hidup kita antar dunia kita dan di akhirat nanti gitu ya. Nah itu kadang-kadang bagaimana memberikan pemahaman, pengertian pada suami kita, pada keluarga kita, karena waktunya pasti akan terbagi, perhatiannya akan terbagi gitu ya. Sementara kita juga kejar target karena perusahaan ini juga atau organisasi atau kampus ini itu juga pada saat kita kemudian berkenan menjadi pemimpin, bagian dari pemimpin, maka kita melekat tanggung jawab di situ dan harus jalan semuanya. Bagaimana kita membuat itu menjadi tidak masalah atau tidak berkonflik gitu ya. Tantangannya di situ sebenarnya. Waktunya pulang, nggak bisa pulang nih karena target belum tercapai di kampus misalnya gitu ya. Banyak persoalan yang harus kita selesaikan yang di luar dugaan kita. Tapi bagaimana memberikan pengertian pada suami, pada anak-anak di rumah, itu tetap harus ada komunikasi. Jadi jangan minta dimengerti gitu ya. Kan kamu udah mengizinkan saya menjadi pejabat, jadi mengertilah suamiku misalnya gitu, anak-anakku gitu ya. Nah ya komunikasi harus dilakukan. Itu tidak boleh kita menuntut keluarga juga seakan-akan harus bertanggung jawab. Tapi tugas kita sebagai perempuan adalah memberikan pengertian, menyampaikan permohonan maaf, saya harus terlambat, itu harus dikomunikasikan. Konsekuensinya apa? Di rumah mungkin misalnya suami kita kemudian diem 1000 bahasa, ya sebagai peran kita harus menjaga peran kita sebagai seorang istri gitu ya. Bagaimana sih suami itu kalau misalnya kemudian ngambek gitu ya, sebel sama kita gitu ya, ya jalankanlah peranmu sebagai seorang istri. Jangan memerankan diri sebagai seorang pemimpin waktu di kampus gitu ya, perankanlah sebagai seorang istri gitu ya. Ya walaupun nggak disapa ya diciumlah suaminya, dipeluk dari belakang. Kalau kita diabaikan nggak usah sakit hati gitu ya. Terus ya sampaikan permintaan maaf itu harus. Itu norma-norma yang selama ini diajarkan oleh orang tua kita turun temurun. Di norma agama itu ada, norma masyarakat itu ada. Nah peran itu tetap harus memahami peran, kemudian harus mengkomunikasikannya. Karena tantangan terberat menurut saya adalah bagaimana menyeimbangkan antara interaksi dengan tempat kerja kita dan keluarga kita gitu. Kalau misalnya pertemanan, arisan dan sebagainya ya, mereka orang-orang yang mudah memaafkan dan nggak apa-apa kok. Karena apa? Hadir orang lain pun itu sudah selesai. Ya kan kalau kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya keluarga itu kan dimana rumah pertama kita, tempat kerja adalah rumah kedua kita. Itu kira-kira. Itu sih tantangan yang menantang bagi perempuan. Iya sih, emang menantang sih buat perempuan, Ibu, nggak main-main. Nah, sekarang kita masuk nih ke teman-teman ke inti tema kita hari ini, Bu, yaitu kedaulatan diri. Nah, Bu, sebenarnya apa sih makna kedaulatan diri, Bu, bagi seorang perempuan dalam kacamata psikologi? Kedaulatan diri. Jadi pertama menurut saya perempuan yang berdaulat itu adalah orang perempuan yang mengenal dirinya. Dia tahu kelebihan dan kekurangan dirinya, gitu. Sehingga kemudian dia juga tahu bagaimana mengatasi kelemahannya, bagaimana kemudian kekuatannya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa menutupi atau mengurangi, meminimalisir kelemahannya. Terus kemudian dia bisa menunjukkan atau bisa mengimplementasikan kelebihannya itu secara bertanggung jawab. Nah, pada saat itu semua terselesaikan, dia bisa melakukan, maka artinya dia sudah bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya, sehingga dia sudah mengambil atas kedaulatan dirinya gitu. Kalau misalnya dia tidak berdaulat terhadap dirinya, maka dia akan lebih banyak dikendalikan oleh orang sekitar. Artinya dia tidak tahu siapa dirinya, dia bingung ingin menyenangkan siapa gitu. Nah kalau dia bisa berdaulat, dia bisa berdaulat terhadap dirinya, maka dia tahu skala prioritas gitu. Ya, dia akan paham itu dan dia akan paham bagaimana mengatasi kelemahan dirinya itu tadi, dan bukan menjadi suatu hal yang akan membuat dia menjadi buruk gitu ya, karena dia tahu kelemahannya, ya tinggal diakui saja dan diperbaiki, selesai gitu. Tapi dan jangan terlalu banyak minta dipahami. Itu sih. Baik, Bu. Tapi ada namanya tuntutan peran ya kan, Bu, sebagai perempuannya. Gimana sih, Bu, perempuan mulai membangun kesadaran dan keberanian untuk mengambil keputusan, Bu, yang benar-benar nih berasal dari hatinya sendiri, bukan karena tuntutan peran tadi? Ya, sebenarnya bagaimana perempuan itu
harus mampu membuat keputusan sendiri gitu ya. Iya. Itu semua tergantung bagaimana lingkungan membentuk dia gitu. Itu makanya penting pada saat kita sudah punya anak, nah peran keluarga itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana orang tua itu membersamai kita, bagaimana orang tua itu menjalankan perannya di dalam keluarga, itu adalah proses belajar yang akan didapatkan oleh anak-anak gitu ya. Nah norma-norma itu akan tertanam ya di dalam diri si anak ini. Kemudian dia naik lagi nih, saya bicara dari anak ya, karena menurut saya itu penting memperhatikan hal tersebut sejak dini, bukan karbitan gitu ya. Nah kemudian pada saat kemudian dia di sekolah, maka lingkungan kedua yang akan membantu dia mengajarkan tentang peran dan cara membuat keputusan gitu ya, menganalisis suatu persoalan itu adalah sekolah. Di sini anak akan mendapatkan proses pembelajaran yang mungkin sedikit berbeda, tapi kecenderungannya kalau dalam ilmu sosial itu orang tua itu akan menyekolahkan anaknya di sekolah yang nilai-nilainya sefrekuensi dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Biasanya begitu. Ya, dia orang tua itu akan memilih saya di sekolah mana ya. Nah, pemilihan itu berdasarkan dari norma-norma yang paling sesuai dengan keluarga gitu. Maka dia akan memilihkan sekolah tersebut. Supaya proses penanaman norma-norma itu tadi sejalan. Di rumah normanya sama, di sekolah juga sama, itu kan sejalan. Walaupun akan banyak dinamika di situ. Nah, orang manusianya artinya teman-teman sekolahnya kan belum tentu punya norma yang sama gitu ya. Mungkin ya. Tapi kecenderungannya orang itu kan disekolahkan di sekolah yang sama dengan ya, pilihannya itu berdasarkan dengan frekuensi yang sama tadi. Gitu. Tapi dinamika itu pasti ada. Di situ dia akan belajar. Gitu. Nah, kemudian naik SMP, SMA sampai kuliah. Di situ dia akan belajar bagaimana dia membuat keputusan gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tua dan lingkungan itu dia berada dalam lingkungan yang orang-orangnya itu cara membuat keputusannya adalah dengan cara dominan sendiri tanpa mempertimbangkan yang lain, maka itu pun akan terbentuk dalam dirinya gitu ya. Tapi kalau misalnya lingkungan di sekitarnya itu lebih banyak mengajarkan dengan dia dalam buat keputusan, pertimbangkan ya pendapat di sekitarnya, dan dia akan terbiasa hidup seperti itu, sehingga dalam proses dia nanti menjadi produktif di usia produktif, kecenderungannya dia akan melakukan seperti yang dia pernah pelajari gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti harus memang dari bibitnya dulu ya Bu? Ya, menurut saya gitu. Jadi dasar yang kuat itu di keluarga gitu. Apakah dari keluarga itu harus ada norma. Apakah pasti orang-orang yang punya norma di keluarga itu, terus kemudian dia di lingkungan yang normanya juga kuat gitu ya, artinya normanya hampir sama yang tadi saya bilang, sejalan, kemudian itu kan merutinkan anak itu, sehingga pada saat selanjutnya dia dewasa dia tinggal berperilaku rutin saja gitu. Tapi apakah semua akan begitu ya? Ada juga sih yang mungkin tidak seperti itu gitu ya. Jadi kan kalau manusia itu case-nya macam-macam gitu ya. Jadi biasanya kalau kita psikolog itu kan ngeliat loh, dia selain dengan keluarga dan dengan sekolah, dia interaksinya dengan siapa lagi nih? Kok dia punya cara pembuatan keputusan yang berbeda dengan di mana dia atau di pondok atau di sekolah dia diajarkan, di rumah dia diajarkan, kok dia agak berbeda gitu. Nah, ada kemungkinan dia belajar dari tokoh-tokoh gitu ya, yang dia bisa browsing, dia baca. Maka kita lihat hobinya, apa sih hobinya anak ini gitu ya. Oh ternyata hobinya baca. Nah, baca apa? Kita cek aja dia sukanya baca apa. Oh suka baca cerita tentang apa gitu. Itu kita akan benar-benar cek itu. Sehingga kita melihat, oh berarti dia mendapatkan ide dari sini. Nah, ada kemungkinan dia coba-coba, ada kemungkinan dia tidak setuju dengan dua proses belajar yang dia pernah pelajari sebelumnya, gitu. Tapi yang jelas manusia itu adalah makhluk berpikir, ya menurut Lewin. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Dia memang akan banyak belajar dari lingkungan sekitarnya. Tapi manusia itu punya kognisi yang dia bisa membuat keputusan mana yang akan dia gunakan gitu. Jadi tidak ada istilahnya dia ikut karena ikut-ikutan saja, sebenarnya tidak ada. Kalau kita mengikuti teori konformitas dia akan bilang begitu, oh ikut-ikutan, ada konformitas. Tapi kalau kita bicara dari teori kognitif, maka dia akan bilang bahwa manusia itu harus berpikir. Pada saat dia buat keputusan, maka dia sudah menggunakan kognisinya untuk membuat keputusan itu. Itu kira-kira.
gitu ya teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman, cara berdaulat itu terhadap diri. Terhadap diri, ngambil keputusan dari hati nih. Nah, Ibu, terkait solidaritas sesama perempuan Ibu, proses yang paling menguatkan untuk mencapai kemandirian dirinya itu gimana Ibu? Proses untuk mencapai kemandirian dirinya itu, sekali lagi saya masih mempertahankan ketahanan keluarga itu menjadi poin yang penting. Iya. Ini antar sesama perempuan ya. Iya. Nah, kemudian apa sih yang membuat kemudian manusia itu menjadi mandiri? Sekali lagi keluarga itu menjadi penting, tempat di mana dia studi itu menjadi juga peran yang penting. Terus sesama perempuan gitu ya, harusnya saling belajar dan terus belajar gitu ya. Bagaimana supaya dia bisa menjadi mandiri? Maka dia harus bisa menyelesaikan, menganalisa persoalannya secara mandiri, dan tetap boleh kok masih berdiskusi, itu boleh berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap ahli gitu ya. Jadi kalau mau diskusi itu dan dia ingin membuat keputusan dan dia butuh pemikiran-pemikiran lain, carilah yang ahli gitu. Jangan mencari yang kira-kira potensinya di bawah dia gitu. Cari orang-orang yang ahli. Siapa? Misalnya gurumu, selain orang tua ya, orang tua pasti dasar ya, gurumu, terus kemudian guru agamamu, pemuka agamamu, atau diskusi juga dengan seniornya yang kira-kira punya pemikiran yang punya sejarah yang positif gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi boleh kok berdiskusi perempuan-perempuan ini untuk menyampaikan apa idenya. Menurut saya begini-begini. Tapi kalau misalnya ini saya lakukan dampaknya ini, kalau yang ini dampaknya begini. Nah, kira-kira pengalaman ibu atau bapak bagaimana gitu. Jadi perempuan yang mandiri itu bukan hanya meminta solusi, tapi pada saat dia mau berdiskusi dengan orang yang lebih ahli, dia juga harus punya amunisi gitu. Nggak boleh datang dalam bentuk kosong, pasrah gitu ya. Terus apapun yang ibu berikan masukan saya akan lakukan, itu nggak boleh. Ya, kemandirian itu, seorang perempuan itu dia harus memaksa dirinya untuk berpikir. Banyak Bu nih perempuan yang people pleaser, nggak bisa bilang enggak gitu. Iya, itu nggak bisa. Jadi kan dia harus belajar dari pengalamannya. Oh, kemarin kalau saya mengiyakan pergi sama teman ini, ternyata saya lebih banyak sengsaranya. Dia minta jemput, dia minta antar, temanku minta ditraktir, kadang-kadang waktunya bayar dia pergi, misalnya seperti itu ya. Itu kan pengalaman masa lalu, itu jangan diabaikan itu. Oh, kalau begitu saya kemudian kayaknya saya mau coba enggak dengan yang lain, tapi saya takut menyakiti hatinya. Kemudian dia bertanya misalnya ke orang tuanya, mama boleh nggak sih ma, gitu ya. Dia akan sakit hati nggak sih ma kalau misalnya saya begini-begini. Nah kalau saya bikin begini gimana ma, gitu. Itu bagus dilakukan. Jadi pemilihan orang yang diajak bicara itu menjadi poin yang penting, gitu ya. Kalau dia berbicara dengan orang yang salah, maka ya dia akan terpuruk. Kalau dia berbicara dengan orang yang benar, yang panutan, ya dia akan mudah untuk bangkit dan berani buat keputusan gitu. Tapi sekali lagi pada saat dia ngajak bicara, nggak boleh kosong ya gitu. Harus punya ide, harus punya amunisi tadi. Amunisi dan idenya berasal dari mana? Melihat dari pengalaman masa lalu gitu. Itu yang harus dilakukan perempuan sehingga dia akan bisa mandiri selanjutnya. Dan yang kedua, membuka kesempatan, membuka diri untuk membantu perempuan-perempuan yang lainnya pada saat perempuan lain itu membutuhkan ide dan pandangan dia. Dia harus bisa membuka diri. Karena kadang-kadang kita pada saat berdiskusi, kita mendapatkan ilmu dari orang-orang yang tadi mengajak kita bicara gitu. Itu kira-kira. Dan banyak membaca buku. Ya, berarti itu langkah konkret ya Bu yang bisa kita terapkan ya Bu. Sebaiknya begitu. Iya. Suka nggak suka mau harus. Iya. Tergantung siapa nih teman yang kita ajak bicara juga. Benar. Nah, saling membangun juga ya Bu ya. Saling motivasi, saling mengapresiasi. Pokoknya yang diucapkan harus positif aja. Jangan pernah berucap kata yang negatif. Karena kata-kata itu, kalimat itu adalah doamu. Gitu sih kalau saya. Oke Bu. Ibu, kalau Ibu nih bisa mengubah satu narasi atau stereotip tentang perempuan di masyarakat saat ini, apa yang ingin Ibu ubah?
Yang ingin saya ubah, Dan kenapa? yang ingin saya ubah bahwa saya percaya bahwa perempuan itu sudah mendapatkan kesempatan yang banyak ya di masyarakat gitu ya. Untuk menjadi pemimpin itu sangat mungkin gitu ya. Yang saya ingin ingatkan adalah pahami perannya gitu ya. Tetap utamakan prioritas adalah keluarga gitu ya. Jaga keluarga yang sudah ada gitu ya. Jangan sampai terurai, jangan sampai terpecah-pecah keluargamu gitu ya. Pada saat perempuan itu ingin berkarir tapi tidak bisa mempertahankan keluarga, bukan mempertahankan, lebih pada membuat keluarga itu memahami dan bisa menerimanya, maka dia akan terpuruk menurut saya gitu ya. Jadi dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua, suami, anak itu menjadi bagian yang penting. Itu juga yang akan membuat kita menjadi lebih menyala gitu ya. Kalau dalam bahasa ya. Jadi kalau rektor saya bilang itu menyala untuk Surabaya gitu. Saya sih mau mengatakan sama ya, bahwa perempuan-perempuan marilah kalian menyala gitu ya. Karena yang akan membuat kalian menyala itu salah satunya adalah sinar dari keluarga gitu ya. Pertahankan keluarga, hubungan yang baik dengan keluarga itu menjadi penting gitu. Berarti itu juga buat pesan buat teman-teman Suarasa nih. Jadi tetap menyala. Jadi perempuan di luar sana tetap harus berani untuk mencoba ya Bu. Jangan takut dengan segala hambatan di luarnya. Iya benar. Iya. Wah luar biasa banget nih teman-teman. Makasih banyak ya sama-sama. Ibu Amanda buat waktunya sudah hadir ke sini. Saya selaku host pada pagi hari ini sangat benar-benar dapat ilmu dan asupan mental nih, bukan asupan makanan. Walaupun lagi puasa kita dapat asupan mental yang positif ya pastinya ya. Terima kasih juga buat sahabat Suarasa yang selalu dengerin kita. Aku Kalula Raisa Pramesti pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat beribadah, ibadah puasa maksudnya. Dan ingat nih ya teman-teman, suara kamu tuh berharga dan kamu berdaulat atas hidupnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.